Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka yang berlebih-lebihan. Makan ya memang porsi karbohidratnya yang dikurangi, tetapi segone sidik gak apa-apa ya, lawuhe lah ditambahi. Wong kencing manis itu mesti jawabannya apa? Kakean gula. Kebanyakan gula. Bisa benar, tapi pada hakikatnya adalah salah. Orang kencing manis itu sebenarnya tubuhnya itu, organ-organ tubuhnya itu kekurangan gula. Loh, kok ngono Pak Ahmad? Iya, gula yang kita makan itu tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Jadi kan prosesnya setelah kita makan, itu kan masuk ke dalam usus. Nah, masuk ke dalam usus. Dari usus itu akan diserap, dipilah-pilah menjadi unsur-unsur utama, dipisah menjadi karbohidrat atau gula, kemudian lipid atau lemak, kemudian protein, terus jadi air, vitamin, mineral. Air, vitamin, mineral, terus yang utama tadi adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Sakitnya liver, yang terganggu liver, loro liver, yang terganggu jantung, loro jantung. Tapi kalau kencing manis itu yang sakit apa? Yang sakit itu organ yang namanya pankreas. Fungsi pankreas itu adalah memproduksi hormon yang namanya insulin. Jadi insulin itu adalah pengantar gula dari pembuluh darah supaya bisa masuk ke dalam sel. Ya. Jadi karena insulinnya sedikit, bagian terima tamunya yang masuk ini sedikit, sehingga apa? Karbohidrat, gula yang tadi sudah diserap oleh usus dan ada di dalam pembuluh darah ini tidak bisa masuk, sehingga ngeruntel, ngumpul di dalam pembuluh darah. Karena banyak di dalam darah, akhirnya darah itu masuk ke ginjal. Di ginjal, wah iki kakean dibuah air. Ke ginjal masuk ke kandung kemih dan dikeluarkan melalui kencing, sehingga sakitnya dikatakan kencing manis. Sehingga kalau orang sakit kencing manis ya memang betul-betul manis. Jadi kalau pipis di tempat dan nggak disiram nanti akan dikerubungi semut. Jadi yang bisa kita kendalikan itu adalah konsumsi karbohidrat. Jadi orang-orang yang makannya dalam tanda petik ya, makannya banyak, berlebihan, itu bisa menyebabkan kencing manis. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Kan gini, kalau orang yang tidak punya kencing manis, berapapun yang kita makan, itu sama begitu diserap masuk ke dalam sel, itu si bagian pengantar tadi, insulin masuk ke dalam darah, langsung diasal masuk ke dalam sel. Jadi selnya jadi gemuk-gemuk dan selnya cepat berkembang biak sehingga orangnya jadi lebih gemuk. Atau oleh tubuh itu gula ini akan diubah. Gula ini akan diubah, digabung-gabung sehingga menjadi istilahnya kalau di kimia organik itu ikatan ganda. Jadi kalau karbo itu tunggal jadi ganda menjadi yang namanya lemak. Salah satu nanti yang beresiko kena diabetes termasuk orang yang cenderung gemuk kayak saya ini. Ya, orang yang gampang gemuk pada saat mudanya itu beresiko lebih besar kena diabetes daripada orang yang cenderung stabil, kurus. Kelebihan konsumsi karbohidrat itu bisa orangnya jadi garap gemuk, sehingga apa?
di dalam darah itu kemudian tubuh ini akan lapor. Jadi kalau karbohidrat tinggi, selnya kurang, nggak bisa masuk, itu sel itu akan lapor kepada otak. Otak, saya perlu makan, tolong insulin otak ini akan memerintahkan bagiannya yang namanya pankreas itu untuk memproduksi insulin. Ya, karena orangnya begitu sudah diproduksi insulin, karbo masuk ke dalam sel, orangnya makan lagi, produksinya banyak lagi karbonya, lapor otak lagi, akhirnya pankreas itu dipaksa bekerja berlebihan, akhirnya pankreasnya rusak. Jadi orang yang memang kelebihan makan dan suka ngemil, makan tidak teratur, itu termasuk pencetus terjadinya diabetes mellitus. Tetapi juga makan yang kurang, orang yang suka telat makan itu bisa menyebabkan diabetes. Prosesnya sama sebenarnya. Kalau berlebih, otak akan bekerja memaksa insulin supaya berproduksi. Orang yang kurang makan itu juga bisa jadi penyebab diabetes. Kenapa? Sel ini kalau dia kurang lapar, selnya juga lapor otak. Otak aku kurang makan, maka seluruh organ yang berhubungan dengan makanan akan bereaksi. Perutnya, ususnya jadi kerucuk. Kemudian insulin juga akan bekerja di situ. Ayo produksi insulin untuk supaya apa? Ada yang nganter makanan masuk ke dalam sel sebagai penginsulinnya tadi. Nah, yang diantar enggak ada, tetapi sel nggak mau tahu, dia pokoknya makanannya kurang, dia akan lapor ke otak, ayo aku pingin makan, maka otak akan memerintahkan pankreas untuk tetap memproduksi insulin. Apapun yang berhubungan dengan kurang makan itu akan ikut bekerja. Padahal sebenarnya yang dimakan tidak ada, karbonya tidak ada, tapi tetap. Dan ini juga bisa menyebabkan kerusakan dari pankreas. Jadi makanya di dalam Islam itu juga tidak boleh puasa yang terus-menerus dan menyegerakan berbuka supaya pankreasnya tidak rusak. Gaya-gaya, aku tak buka ngombe banyu putih tok. Ya memang sudah itu, hanya menyegerakan berbuka, dia hanya buka dengan air putih masih tidak apa-apa, tapi sebenarnya seperti yang disunahkan Rasulullah, berbukalah dengan yang manis-manis supaya apa? Karbonya cepat terpenuhi, jangan sampai karbonya ini terlalu rendah. Karena kalau karbonya terlalu rendah, gulanya terlalu rendah juga bisa menyebabkan kencing manis. Dan ini yang sering tidak disadari. Ya. Terus faktor-faktor lain penyebab dari diabetes ini karena kehamilan. Orang hamil ini, ibu-ibu, mbak-mbak ini hamil itu bisa jadi penyebab diabetes. Karena apa? Karena gangguan hormonal. Ya, karena gangguan hormonal. Dan yang berhubungan dengan hormonal ini sering yang bisa jadi penyebab diabetes adalah obat-obatan yang istilahnya, kalau dalam istilah medis itu glukokortikoid. Glukokortikoid itu kortison. Kortison itu banyak di obat-obat. Pertama, obat-obat alergi. Ya, obat-obat sesak. Obat-obat istilahnya imunoterapi. Atau banyak digunakan oleh jamu-jamu pelangsing, jamu-jamu untuk mengurangi nyeri, jamu-jamu nyeri sendi. Ini hati-hati Bapak-bapak Ibu, karena obat-obatan ini atau ya jamu-jamu ini bisa menyebabkan sakit kencing manis. Kemudian sekarang
bagaimana cara penanganan dari diabetes ini yang paling penting. Pertama sebenarnya kalau kita mengacu pada sebabnya tadi, yang utama ini di dalam medis juga sama. Yang pertama itu adalah mengatur pola makanan. Jadi bukan mengurangi, mohon maaf. Bisa jadi mengatur itu bisa jadi mengurangi, bisa jadi sebenarnya hanya mengatur saja, tidak mengurangi. Jadi kalau orang itu kebutuhannya misalnya dalam satu hari 2100 kalori, 1800 kalori, ya tetap saja 1800 kalori, tetapi pembagiannya yang berbeda. Sering kadang-kadang orang sakit kencing manis begini, aku mangan sego sak piring, diabetesku 500, tak longiai setengah piring. Loh, diabetesku kari 300, jik tinggi, tak longi meneh sak protelon piring. Diabetesku 200, tak longi meneh seperapat piring. Diabetesku 150, oh berarti normal, berarti aku makanku seperapat piring. Ini diet yang salah. Karena apa? Ukuran normal, makan hanya 1/4 piring itu tidak memenuhi kecukupan gizi. Nanti orangnya itu kelihatan kadang-kadang bisa jadi tambah kurus. Bisa jadi gak tambah kurus, tetap gemuk. Tetap kelihatan gemuk dalam tanda petik. Karena apa? Livernya terganggu, ginjalnya terganggu karena kekurangan makanan tadi. Sehingga apa? Tidak bisa membuang cairan. Lemune lemi gembuk, lemu isine banyu. Ini orang awam mengatakan apa? Diabetes basah. Tetapi kalau misalnya fungsi livernya, fungsi ginjalnya tidak terganggu, hanya kurus, orang awam mengatakan diabetes kering. Sebenarnya diabetes kering dan diabetes basah itu bukan, tidak ada istilah itu dalam medis, itu tidak ada diabetes kering, diabetes basah. Diabetes basah, oh, gak apa-apa diabetes kering, masuk kuru, luka masih bisa sembuh. Sebenarnya ini apa? Diabetes yang belum banyak komplikasi. Yang dikatakan diabetes basah itu sudah terjadi komplikasi sehingga orangnya gemuk, sikile abuh, wetenge gede. Ya, tapi pada dasarnya itu isinya hanya air yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal karena kerusakan dari fungsi ginjal atau gangguan pada livernya sudah tidak bisa memproduksi albumin sehingga cairan tidak bisa dialirkan oleh pembuluh darah, tidak bisa ditahan pembuluh darah yang akhirnya bisa dikeluarkan ginjal dan cairan itu banyak keluarkan organ-organ, bisa masuk ke paru-paru, bisa masuk ke perut sehingga perutnya besar, paru-parunya banyak cairan. Ya. Jadi yang benar itu bagaimana? Diet yang benar, jumlah makannya memang dibatasi, ya, tidak boleh berlebih, jumlahnya pas karena seperti sabda Rasulullah juga, innallaha la yuhibbul musrifin, Allah itu tidak suka yang berlebih-lebihan. Makan ya memang porsi karbohidratnya yang dikurangi, tetapi diganti kalorinya diganti dengan porsi lain. Segone sidik gak apa-apa ya, lawuhe lah ditambahi, sayurnya ditambahi sehingga kecukupan kalorinya itu kan, kalau kalori itu kan kalau di standar gizi orang normal itu kan 60% karbo, ya, protein 20%, 20-30%, lemak 10-20%. Nah ini mungkin karbonya aja yang dikurangi dikit, jadikan 50%. Nanti proteinnya ditambah dikit, yang lain bisa ditambahkan. Kalau ngurangi, nanti
lambat laun tubuhnya akan protes. Komplikasi akan muncul. Ya. Terus pola pemberiannya itu diecer. Jadi oke, enggak apa-apa makan nasi separuh piring. Asalnya dulu sak piring, jadi separuh piring enggak apa-apa. Tapi nanti misalnya sarapan jam 7. Jam 10 ditambahi separuh piringnya itu dipindah. Ganti gedang godok, diganti kentang, diganti ya buhung, itu diberikan di sela-sela menu utama. Jadi kalau sarapan jam 7 nanti jam 10 ganti snack, kue atau apa. Juga karbohidrat. Nanti jam 12 makan utama, nanti jam 3, jam 4. Jadi tidak dikurangi tetapi diecer. Supaya apa? Tidak terlalu tinggi tadi, karena apa? Sakit kencing manis ini hanya pengantarnya yang produksinya kurang. Kecuali kalau memang yang sudah diabetes tipe 1 ya yang harus insulin ya. Selama belum pakai insulin itu hanya ngecer. Ya, diecer makannya. Jangan sekali-sekali makan dalam jumlah porsi besar. Jadi makannya harus diatur polanya. Makanya dalam program diabetes, diet pada diabetes itu istilahnya 3J kan sudah terkenal. Jumlah, jam, dan jenis. Kalau jumlahnya tadi bisa, kalau makannya yang memang berlebihan harus memang dikurangi jumlahnya. Jam makan, ini tadi yang saya katakan. Jamnya yang diatur, ya diecer. Tidak boleh pagi makan banyak, nanti kerja seharian tidak makan, sore lagi ini saya ini menunjukkan termasuk yang pola seperti itu. Nek kadung makannya sore tok pakai, siang menulis karena sibuk kerja lupa makan, ini yang nggak benar. Itu salah satu penyebab nanti. Terus jadi gampang gemuk, itu termasuk apa? Pola makan tidak teratur. Nanti banyak penyakit yang juga bisa disebabkan karena pola makan nggak teratur ya. Kadang-kadang memang gampang ngomong ngelakon ini ya angel. Ya. Jadi jumlah, kemudian jam, kemudian jenis. Nah, jenis ini sebenarnya yang penting juga, karena ada makanan itu yang berkarbohidrat tinggi. Ada makanan yang tidak berkarbohidrat tinggi, ada makanan yang proses penyerapannya ini lama, ada makanan yang proses penyerapannya ini cepat. Jadi yang dipilih, yang dianjurkan itu adalah jumlah proses penyerapan makan karbohidratnya itu lama. Ya seperti polo-polo pendem, makanya kenapa nasi boleh diganti dengan jagung, karena jagung lebih lama proses menyerapnya sehingga wareke suwe. Jadi di samping kenyangnya lama juga ini, tanpa kita harus ngatur, ini tubuh sendiri, makanan ini tadi yang ngatur. Jadi dilepas sedikit gitu. Kalau kita makan jagung, kalau makan nasi dalam 2 jam itu nasi sudah habis. Tapi kalau kita makan jagung mungkin 5 jam baru habis. Sehingga karbohidrat setelah 2 jam, kita biasanya kan ngukur 2 jam PP itu. Setelah 2 jam kalau nasi langsung sangat tinggi. Tetapi kalau kita makan kentang itu setelah 2 jam mungkin nggak akan terlalu tinggi. Di samping memang kalau kita ngomong jenis kentang dan beberapa polo pendem itu kandungan karbohidratnya lebih rendah, ya, terutama kentang ya. Kandungan karbohidratnya jauh lebih rendah daripada nasi. Kalau nasi, kita makan nasi itu ya 100 gramnya itu karbohidratnya itu 300 lebih. Tetapi kalau kita makan kentang, dalam 100 gramnya kentang itu tidak sampai 100. Jadi kalau kita makan nasi
kentang 1 piring sama dengan kita makan nasi hanya 1/3 piring. Jadi makanya salah satu diet adalah mungkin untuk mengurangi karbo adalah, atau mungkin kegemukan adalah konsumsi menu utamanya jadi kentang. Kentang bisa diubah jadi roti, jadi macam-macam. Ya. Ini. Yang kedua, penanganan diabetes yang kedua untuk mengatasi diabetes di samping diet tadi yang memang harus itu yang karena penyebab utamanya itu. Yang kedua adalah tadi. Jadi sebenarnya kenapa karbohidrat numpuk itu penyebabnya karena konsumsi berlebih, yang kedua karena aktivitas yang kurang. Ibaratnya kurang bergerak. Jadi nyun sewu kalau Pak Nafan itu kan aktif aja insya Allah, mudah-mudahan pankreasnya sehat. Jadi salah satu penyebabnya itu adalah kurang gerak, atau pada saat habis konsumsi karbohidrat tidur, habis konsumsi karbohidrat leyeh-leyeh. Jadi salah satu terapi diabetes adalah aktivitas fisik dalam tanda petik olahraga. Kalau orang belum sakit diabetes, mungkin lebih bebas mau olahraga pagi, siang, malam atau apa. Tetapi khusus untuk diabetes, olahraganya adalah 1 jam setelah makan. Kenapa 1 jam setelah makan? Ya, karena 1 jam setelah makan ini karbohidrat mulai diserap. Ya, karbohidrat mulai diserap. Lah, supaya karbohidratnya enggak terlalu tinggi, langsung aja karbohidratnya dipakai. Ya, jadi 1 jam setelah makan. Berapa lama olahraganya? Enggak perlu lama-lama, cukup 15 sampai 20 menit atau seperempat jam. 15 menit. 1 jam setelah makan. Fungsinya apa olahraga itu, aktivitas itu? Pertama, yang jelas membakar kelebihan karbohidrat tadi yang kita makan supaya tidak berlebih, supaya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, itu dengan olahraga itu kita beraktivitas fisik, sel itu kan langsung butuh makanan. Sel ini langsung lapor otak. Saya kurang makan. Otak, saya kurang makan, tolong dikirim semua hal yang berhubungan dengan makanan tadi, tolong saya dikirim makan. Maka otak ini akan memerintahkan pankreas untuk melepas insulin. Otak akan memerintahkan darah untuk mengirim, jantung akan memompa lebih cepat. Terus juga pintu-pintu sel untuk masuknya karbohidrat ini biar dibuka. Ya, ono sing ngeterno nek gak ono sing buka juga ndak bisa. Jadi pada saat kita itu beraktivitas, sel itu kayaknya kan kalau kita habis olahraga kan lapar, ngelak. Akhirnya apa? Ibaratnya pintu selnya sudah buka sendiri, sehingga pada saat karbohidrat tadi sudah diserap oleh usus, langsung bisa masuk ke dalam sel sehingga tidak menumpuk di pembuluh darah. Sehingga pada saat 1 jam setelah makan kita aktivitas fisik, maka insulin di dalam pembuluh darah ini, gula di dalam pembuluh darah akan cepat masuk ke dalam sel. Dan ini adalah sangat efektif untuk diabetes yang tipe 2, diabetes yang sebenarnya tidak terganggu insulin, tapi hanya proses pelepasan insulinnya yang abnormal. Jadi kadang-kadang produk insulin kurang itu karena apa? Pankreasnya perlu distimulan, perlu dipecut, ayo kerja. Padahal sebenarnya pankreasnya tidak rusak, benar. Beda dengan diabetes tipe 1, memang pankreasnya sudah rusak. Cuma jadi lemot gitu aja pankreasnya, sehingga perlu distimulasi. Stimulasinya bisa apa? Dengan obat-obatan stimulan. Tapi
sebenarnya salah satu stimulan yang sebenarnya kita tidak perlu minum obat, itu cukup dengan beraktivitas fisik 1 jam setelah makan itu sebagai obat alami yang memicu pankreas untuk melepaskan insulin. Dan memang sebagian besar diabetes itu kan bukan yang tipe 1 tetapi yang tipe 2 yang sebenarnya pankreasnya belum cukup rusak, hanya rodok males gitu aja. Mergo kesel tadi karena payah, jadi perlu rodok dipecut. Nah, kalau kayak kita minum gliben ya, biasanya orang diabetes minum gliben itu sebenarnya bukan insulin, itu hanya menstimulan pankreas supaya melepas insulinnya. Ya. Lah kalau misalnya bahkan di beberapa itu kalau kita dengan ngatur makan saja dan olahraga 15 menit sebelum 15 menit olahraga 15 menit 1 jam setelah makan itu sudah normal, kita tidak perlu lagi minum obat. Dan memang terapi yang terakhir di samping diet, olahraga, yang ketiganya adalah obat-obatan. Obat-obatan itu macam-macam ya. Tadi obat-obatan ada yang hanya stimulan, ya, menstimulasi pankreas supaya melepas insulin, dan bisa obat-obatan yang kadang-kadang mengubah lemak supaya menjadi karbohidrat, juga bisa obat-obatan untuk supaya karbohidrat ini diserapnya itu pelan-pelan. Itu ada, kalau yang metabolisme, obat-obat pengatur metabolisme itu kayak metformin, mungkin panjenengan ada yang kencan minum metformin, itu sebenarnya apa? Supaya kadar gula itu justru nggak terlalu rendah. Jadi kalau kadar gulanya terlalu rendah, itu metformin itu langsung, lemak itu langsung dibakar, lemak itu langsung dibongkar, dijadikan karbohidrat. Makanya kalau orang diabetes itu yang salah satunya adalah pelepasan insulin yang tidak tepat waktu. Kadang pada saat kita nggak butuh, insulin dilepas sehingga gula darah drop. Pada saat kita butuh, insulin nggak dilepas. Ini salah satunya mesti obat di samping gliben juga dikasih metformin. Mungkin panjenengan yang diabetes ini tahu metformin. Ada akarbose. Akarbose itu yang supaya karbohidratnya itu dibongkarnya ini sustainable. Ya, di samping insulin sendiri. Saya kira itu, jadi mohon yang yang mungkin punya sakit kencing manis menjaga 3 itu ya. Jadi dietnya terutama adalah olahraga. Yang belum punya kencing manis batasi makan dan rajin berolahraga. Berolahraga tidak harus selalu olahraga jalan-jalan, lari-lari, mungkin di rumah nyapu-nyapu, 1 jam setelah makan dibuat apa, sulak-sulak, berkebun, itu sudah bisa cukup untuk melepas insulin alami supaya kadar gula kita tidak terlalu tinggi dan bisa dinormalkan, bisa normal. Gitu. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan, monggo. Pertanyaan, monggo. Ini hal yang salah. Kita itu sering begini. Pagi belum sarapan, belum apa-apa, resik-resik, nyapu-nyapu, berkebun. Habis itu terus olahraga. Engko jam 09.00, jam 10 mari makan, nonton TV. Ngantuk keturun. Jadi mohon maaf, menyegerakan berbuka sama dengan juga menyegerakan sarapan. Ya, jadi sarapan itu penting. Sarapan itu penting sama dengan kalau puasa, menyegerakan berbuka itu penting. Meskipun hanya 1 pisang goreng dan teh manis. Jadi mungkin Pak Nafan, kalau Pak Nafan ini kan paling rajin itu ya, pagi atau apa. Jangan lupa sarapan dulu. Ya.
Jangan dibalik. Kalau saya itu biasanya dulu begitu. Ya meskipun ngerti kadang-kadang itu. Pagi itu kadang-kadang untuk sarapan ini masih penuh, nggak nyaman. Tapi begitu dibuat kerja, itu makan itu jadi enak gitu. Ya sebenarnya memang gitu, begitu kita kerja, itu tadi kan sel itu sudah langsung lapor, aku kerja setelah 15 menit, tolong aku diberi konsumsi. Nah, ya memang setelah kita kerja jadi lebih enak, tetapi kalau terlalu lama ini kan sudah sempat tadi kekurangan sel ini. Ini juga bisa merusak pankreas kita. Jadi kalau bisa pagi sebelum aktivitas, sebelum sarapan dulu, karena semalam kita tidak mengkonsumsi makanan. Dan ini salah satu penyebabnya adalah kencing manis adalah orang-orang yang ini saya dulu juga gitu. Tapi saya alhamdulillah enggak kencing manis ya. Tidak sarapan. Jadi biasakan sarapan. Ya. Jadi gitu. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Kamul. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Kalau menurut kesehatan ya. Tetapi kalau mungkin rusak, iya. Kadang-kadang gini ya, nasi yang sudah kemarin dengan hari ini sebenarnya selama tidak ada proses fermentasi ya, jadi kadang-kadang ada bakteri, ada jamur ya, itu pasti ya, karena di udara ini ada bakteri. Selama tidak ada proses fermentasi, proses reduksi macam-macam, tentunya ya tetap saja hari ini dengan kemarin. Kalau misalnya terjadi proses fermentasi, mungkin hanya berubah ya kayak kita puhung jadi tape. Justru malah kalau puhung jadi tape itu kadar gulanya langsung berubah jadi karbohidrat. Kalau puhung cepat warak, tapi enggak cepat kenyang, tapi sebenarnya karbohidratnya sama. Kalau lama jadi alkohol. Jadi kalau kita makan tape gak wareg, ya tapi karbohidratnya tetap sama sebenarnya. Ya tapi itu memang kadang-kadang itu antara medis dengan mitos itu kadang-kadang sangat berhimpitan. Ya, tapi kenapa nasi enak-enak sekarang kok baru dimakan besok gitu loh. Kecuali kalau ada sisa enggak apa-apa, harus dihabiskan juga. Tapi itu kalau di dunia kesehatan tidak diakui, tapi di masyarakat umum mangan sego wadang ae. Tapi itu bagus juga, biar nasi kemarin enggak dibuang gitu aja. Ya, enggak mubadir. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita sampaikan tadi bisa memberi manfaat. Nanti habis ini, monggo yang mau ngecek darah, gula darah puasa. Kalau untuk gula darah puasa, normalnya adalah 70 atau 80 sampai 120. Ya, memang ada banyak varian ya. Jadi ada gula darah puasa, ada gula darah 2 jam setelah makan. 2 jam setelah makan ya paling enggak jangan lebih dari 160. Ya, tapi ada beberapa 180 macam-macam, tergantung dari labnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.